Halo semuanya, perkenalkan nama saya Celsilia Firanti Bendeng, mahasiswa dari program studi pendidikan IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sejarah perkembangan ilmu pengetahuan alam dari masa kuno hingga abad ke-21. Materi ini sangat penting karena memberikan kita pemahaman tentang bagaimana ilmu pengetahuan yang kita pelajari hari ini merupakan hasil perjalanan panjang dari berbagai peradaban dan pemikiran dari para ilmuwan terdahulu. Kita akan melihat bagaimana peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, Cina, hingga dunia Islam memberikan kontribusi, serta bagaimana ilmu pengetahuan berkembang melalui masa Renaissance, revolusi ilmiah, hingga era modern. Mari kita telusuri bersama jejak perkembangan IPA yang menjadi fondasi penting bagi kemajuan peradaban manusia. Yang pertama, pendahuluan sejarah IPA dan ilmu pengetahuan pada zaman kuno. Sejarah ilmu pengetahuan alam memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai bagaimana manusia mengembangkan pengetahuan ilmiah dari masa ke masa. Dari zaman kuno, masyarakat Mesir, Babilonia, dan Yunani kuno telah mengembangkan pemikiran rasional tentang alam semesta. Filsuf seperti Thales, Pythagoras, dan Aristoteles menyumbang gagasan awal tentang unsur-unsur dasar dan logika alam. Selain itu, peradaban timur seperti Cina dan India memberikan kontribusi besar dalam bidang pengobatan, matematika, dan astronomi yang menjadi fondasi bagi perkembangan IPA di masa selanjutnya. Yang kedua, ilmu pengetahuan pada zaman pertengahan dan Renaissance serta kebangkitan ilmu pengetahuan. Pada abad pertengahan, ilmu pengetahuan di Eropa mengalami stagnasi karena dominasi dogma keagamaan. Namun, ilmuwan muslim seperti Al-Khawarizmi, Al-Razi, dan Avicenna menjaga semangat ilmiah melalui riset dalam bidang matematika, kedokteran, dan kimia. Kebangkitan kembali ilmu pengetahuan terjadi di masa Renaissance, ditandai dengan tokoh seperti Copernicus, Galileo, dan Kepler. Pada masa itu, pemikiran ilmiah ini berkembang pesat dengan kemajuan dalam astronomi, fisika, dan matematika yang membuka jalan bagi revolusi ilmiah. Yang ketiga, revolusi ilmiah pada abad 17 sampai 18 Masehi dan mengubah cara pandang perkembangan ilmu alam pada abad ke-19. Revolusi ilmiah pada abad ke-17 dan ke-18 terhadap alam melalui metode ilmiah. Galileo dan Newton serta Descartes memperkenalkan pendekatan rasional dan eksperimental dalam ilmu alam. Teori gravitasi Newton dan hukum geraknya menjadi tonggak yang sangat penting. Di abad ke-19 ini, penemuan dalam biologi, kimia, dan fisika berkembang, termasuk teori evolusi Darwin, tabel periodik Mendel, dan konsep massa dan reaksi kimia oleh Lavoisier. 4. Perkembangan fisika abad ke-20. Fisika pada abad ke-20 mengalami revolusi besar melalui teori relativitas Einstein dan teori kuantum oleh Planck dan Bohr. Konsep ini mengubah pemahaman tentang ruang, waktu, dan materi. Perkembangan ini juga melahirkan fisika nuklir dan teknologi energi nuklir yang berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari energi hingga kesehatan dan industri. 5. Penemuan-penemuan dalam biologi. Ilmu biologi tumbuh melalui penemuan teori sel oleh Skeldon dan Schaffman yang menyatakan bahwa semua makhluk hidup itu terdiri atas sel. Teori evolusi oleh Darwin menjelaskan proses seleksi alam dalam perkembangan spesies. Di sisi lain, Gregor Mendel mengembangkan dasar-dasar genetika melalui eksperimen pewarisan sifat yang kemudian menjadi cikal bakal bioteknologi modern. Selanjutnya yang keenam, perkembangan sains masa permulaan. Pada masa peradaban awal seperti Mesir, Mesopotamia, dan Maya,
Sains berkembang dalam bentuk praktis. Masyarakat Mesir ahli dalam pengobatan dan arsitektur, sedangkan Mesopotamia unggul dalam astronomi dan matematika. Peradaban Maya mengembangkan sistem kalender dan pengamatan astronomi yang canggih dan menunjukkan bahwa sains telah lama menjadi bagian dari kehidupan manusia. 7. Perkembangan ilmu astronomi di Yunani, Cina, dan Hindu India. Astronomi berkembang pesat di berbagai peradaban kuno. Di India, konsep tentang planet dan waktu ditemukan dalam teks Veda. Di Cina, pengamatan komet, gerhana, dan pergerakan planet dilakukan secara sistematis. Sementara di Yunani, Aristoteles dan Ptolemy mengembangkan model geosentris yang mendominasi pemikiran astronomi hingga masa Renaissance. 8. Perkembangan ilmu astronomi di peradaban Arab dan Roma. Ilmuwan Arab seperti Al-Batani dan Ibn al-Satir mengembangkan astronomi secara akurat dan menyempurnakan instrumen observasi. Peradaban Romawi lebih berfokus pada penyebaran ilmu Yunani, tetapi tetap memberikan kontribusi dalam penerapan sistem kalender dan dokumentasi astronomi. 9. Perkembangan ilmu fisika pra-Renaissance. Pra-Renaissance, fisika berkembang berdasarkan pengamatan dan pemikiran logis. Teori mekanika awal membahas gerak benda dan gaya. Pemikiran mengenai energi dan optik mulai dijabarkan, meskipun masih bersifat filosofis. Meskipun belum sistematis, fondasi dasar ini penting bagi perkembangan fisika modern. 10. Perkembangan ilmu kimia pra-Renaissance. Ilmu kimia berkembang dari alkimia, sebuah disiplin kuno yang berusaha mengubah logam menjadi emas dan mencari obat kehidupan. Gagasan tentang unsur dan atom mulai terbentuk seperti teori 4 elemen. Meskipun belum bercampur dengan mistis, tahap ini menjadi awal dari kimia ilmiah. 11. Perkembangan ilmu biologi pra-Renaissance. Konsep keanekaragaman hayati dan klasifikasi organisme mulai dikenali. Anatomi, tubuh manusia dan hewan dipelajari meski secara terbatas. Beberapa ilmuwan mulai mengkaji struktur tubuh melalui diseksi, membuka jalan bagi pemahaman fisiologi dan pengembangan biologi modern. Dan yang ke-12, astronomi masa Renaissance hingga abad ke-18. Masa ini ditandai dengan munculnya astronomi modern. Kopernikus memperkenalkan model heliosentris, Kepler menemukan hukum gerak planet, dan Galileo dengan teleskopnya mengamati permukaan bulan dan satelit Jupiter. Penemuan ini menggugurkan pandangan lama dan memperkuat metode ilmiah dalam astronomi. 13. Astronomi sebelum abad ke-21. Menjelang abad ke-21, teori-teori astronomi semakin presisi. Eksplorasi alam semesta meningkat pesat melalui teleskop ruang angkasa dan misi luar angkasa. Pengetahuan tentang galaksi, lubang hitam, dan perluasan alam semesta semakin berkembang, membuka era baru kosmologi. 14. Fisika masa Renaissance hingga abad ke-18. Fisika berkembang dengan munculnya teori hidrostatika, optik, mekanika, Newton, dan kelistrikan. Newton menyusun hukum gerak gravitasi universal, sementara ilmuwan lain mengembangkan pemahaman tentang cahaya dan gaya magnet. Ini memperkuat dasar bagi fisika eksperimental. 15. Fisika abad ke-19 hingga abad ke-21. Abad ke-19 membawa kemajuan dalam pemahaman kalor, listrik, dan cahaya. Teori elektromagnetik, Maxwell, dan hukum termodinamika menjadi tonggak penting. Abad ke-20 dan ke-21 memperkenalkan fisika kuantum dan fisika atom, menjawab banyak misteri mikroskopis dan makroskopis alam semesta. 16. Perkembangan ilmu kimia pada masa Renaissance hingga abad ke-18. Pada masa ini, konsep elemen dan senyawa diperbarui.
Kimia mulai dipisahkan dari alkimia dan menjadi disiplin ilmiah dengan eksperimen terkontrol. Pemahaman tentang gas dan reaksi kimia berkembang, memberi fondasi bagi kimia modern. 17. Perkembangan ilmu kimia abad ke-19 sampai ke-21. Kimia mengalami revolusi besar dengan penemuan efek Tyndall, teori sterilisasi, dan pembaruan teori atom. Kimia organik berkembang pesat, termasuk sintesis senyawa baru dan pemahaman struktur molekul. Konsep ini mendukung perkembangan industri, kesehatan, dan teknologi modern. Baik, demikian saja pemaparan singkat mengenai sejarah perkembangan ilmu pengetahuan alam dari zaman kuno hingga abad ke-21. Semoga materi ini dapat membawa wawasan kita semua tentang pentingnya memahami perjalanan panjang ilmu pengetahuan yang menjadi dasar bagi inovasi dan teknologi masa kini, serta bermanfaat dalam pembelajaran dan memotivasi kita untuk terus menghargai serta mengembangkan ilmu pengetahuan secara kritis dan kreatif. Terima kasih.